Shalom teman-teman Rocky. Shalom. Wah, libur kemana nih Kak Idea? Libur kemana? Aku liburan ini camp Campnya di mana? di Tawangmangu. Sama dong. Walau liburan, jangan lupa Tuhan Yesus ya. Sebelum kita mulai ibadah ini, ayo bangkit berdiri. Kita akan yel El Rocky. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Sekali lagi, lebih semangat dong. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mengucap syukur. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkati awal, pertengahan hingga akhir, biar bisa lancar dan kita bisa semangat memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kau yang membaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Lift my hands to praise you, for you are kind to me. Into your name my heart sing, for you are love, love, you're good to me. Love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada.
besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekarang waktunya kita memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, kita akan berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih pada hari ini kami semua bisa beribadah online ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati semuanya yang beribadah online maupun di onsite ya Bapak. Dan semoga kiranya Engkau memberikan supaya persembahan ini bisa jadi berkat untukmu dan semua orang ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dan selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka alingaku, Engkau dengar suara-Mu. Biar ku mengerti
Sunday. Ketika Bundo menyapa setiap anak-anak dengan Happy Sunday, maka ini adalah saatnya untuk kita mendengarkan firman. Mari dengan penuh antusias anak-anak semuanya persiapkan hati, tenangkan pikiran dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Roh Kudus, datanglah, tolonglah kami anak-anak-Mu, karena inilah saat di mana kami akan mengenal Engkau lebih benar lagi melalui firman Tuhan. Kami mau dengar-dengaran, kami mau menjadi anak-anak yang penuh dengan rasa rindu, mau untuk mengetahui apa isi hati Tuhan. Oleh karenanya, ajarlah kami ya Roh Kudus, sehingga saat kami mendengar firman, sekalipun kami masih kecil, Tuhan memberikan kepada kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, 2 minggu ini kita akan masuk pada kitab yang baru, yaitu kitab Daniel. Kitab Daniel berisi 12 pasal dan kitab Daniel dibagi menjadi 2 bagian. Pada pasal pertama sampai dengan pasal ke-6 itu adalah kisah mengenai Daniel dan 3 temannya. Kemudian pasal ke-7 sampai dengan pasal 12 ini adalah mengenai daripada penglihatan-penglihatan Daniel yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sebagai pengenalan dan pendahuluan daripada pertama kalinya anak-anak mendapatkan pengenalan, pengajaran mengenai kitab Daniel, Bundo akan memberikan 2 minggu dan akan mengambil 2 kisah saja ya. Nanti kita akan mengulangnya kembali di tahun yang berikutnya, tapi dengan lebih lengkap lagi. Nah, hari ini, minggu ini adalah pada pasal yang pertama. Penting sekali kita belajar firman Tuhan dengan tertib. Maka dalam setiap kitab kita harus membaca permulaannya supaya kita bisa tahu mengenai apa, siapa ya selain daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Semua firman Tuhan, semua daripada kitab-kitab perjanjian lama, sekalipun Tuhan Yesus tidak disebutkan dengan secara langsung, tapi semua itu adalah memberikan dan mempersiapkan jalan untuk yang namanya Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, tapi tokoh-tokoh Alkitab yang mendapatkan panggilan Tuhan itu kita juga mau pelajari, karena dari sana kita juga bisa untuk mengerti bagaimana dengan diri kita. Nah, anak-anak buka pada kitab Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 21. Lumayan panjang, tapi ini tidak akan memakan waktu sampai 5 menit, nggak ada kok. Jadi anak-anak dengar dengan penuh konsentrasi. Dan anak-anak dengan kelas kecil juga harus demikian ya. Duduk tenang, dengar, Bundo akan membacakannya. Di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelapur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun.
Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda. Nah, perhatikan ya anak-anak ya, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar. Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, artinya berapa tahun anak-anak? 3 tahun. Bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Amin. Anak-anak, luar biasa ya. Jadi Daniel dan ketiga temannya ini kemungkinan besar mereka adalah keturunan raja, anak raja atau anak bangsawan. Tetapi oleh karena Israel itu dikalahkan oleh Nebukadnezar raja Babel itu, maka raja Israel yang sedang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Yoyakim, dikalahkan dan kemudian semua bangsa Israel ditawan.
Tetapi Raja Nebukadnezar meminta untuk dicari orang-orang muda yang itu adalah anak raja atau anak bangsawan. Artinya mereka ini dididik dan mereka itu orang-orang yang pintar, belajar, bersekolah untuk kemudian dibawa dan dipersiapkan untuk melayani raja. Maka Daniel, kemudian ada siapa lagi? Azaria, Misael, dan satu lagi siapa itu? Hananya. Jadi mereka berempat ini ya dari keturunan Yehuda. Mereka dipersiapkan berapa lama? 3 tahun untuk belajar, membaca, ngomong, menulis bahasa dan juga daripada tulisan Aram, tulisan Kasdim. Jadi mereka itu kemudian diajarkan bahasa tulisan Kasdim. Ini adalah bahasa yang asing buat mereka. Tetapi karena Daniel, Hananya, Misael, Azaria itu adalah anak-anak yang pintar, karena Tuhan itu mengasihi mereka, maka mereka ini berbeda bahkan dengan yang lainnya. Menariknya, Raja Nebukadnezar mau supaya orang-orang pintar ini nanti mendampingi dia. Maka raja itu kemudian memerintahkan untuk semua orang-orang muda yang pintar-pintar ini harus makan, harus minum makanan dan minuman yang diminum dan dimakan oleh raja. Sama. Wow, kalau anak-anak pernah menonton film-film daripada kerajaan zaman dahulu kala, di mana ada meja panjang penuh dengan semua makanan enak. Ada banyak daging, ada banyak buah, ada banyak anggur. Itu hanya raja yang makan. Tapi sekarang raja bilang, semua yang pintar-pintar ini harus makan makanan yang sama seperti yang aku makan, supaya mereka itu tambah pintar, gizinya hebat. Tetapi yang seperti tadi anak-anak sudah mendengar dan membacanya bersama-sama, Daniel tidak mau. Tapi Daniel itu nggak hanya sekedar nggak mau. Tidak. Tapi Daniel itu adalah orang yang sangat baik dan sopan. Anak-anak, kalau engkau anak Tuhan, kepada siapapun engkau harus sopan. Engkau harus menjadi anak-anak yang memberikan suatu bukti. Engkau anak raja kan? Daniel adalah keturunan raja juga. Maka dia mendapatkan kasih dan sayang. Anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, engkau kemanapun pergi harus lovable. Harus bisa cepat disayang orang. Obaja, Kiki, anak-anak cowok ya, jangan kurang ajar. Harus mengerti kapan engkau harus berlaku manis, tidak boleh nakal. Jangan sampai dibawa pergi kemana-mana orang itu gak suka. Daniel tidak demikian. Daniel, Hananya, Misael, ya, Azaria itu adalah orang-orang yang kemanapun. Padahal mereka itu adalah tawanan. Tapi orang itu sayang. Penjaga pegawai istana ya disebutkan sayang sama Daniel. Maka dia bilang, Daniel, ini tuh raja loh yang memerintahkan. Tapi kamu malah gak mau makan. Nanti kalau kamu kurus gimana? Nanti kalau kamu lemot gimana? Nanti kalau kamu itu bodoh gimana? Masa makannya sayur? Gak mau minum anggur? Kamu maunya minum air putih? Anggur itu enak loh. Semua orang itu mau minum anggur. Kamu tahu gak? Aku aja gak bisa minum anggur katanya. Tapi kamu, raja bilang harus. Maka Daniel bilang, aku dan teman-temanku gini aja supaya kamu gak dimarahin. Besok itu kami itu gak kelihatan kurus. Percaya deh, walaupun kami makan sayur, tapi kami itu tetap tidak akan yang namanya lemot. Kami gak akan on, kami akan pintar selalu. Gini aja, buat buktiinnya,
10 hari. Coba dulu, kami makan sayur, kami minum air putih, apa yang akan terjadi? 10 hari lewat, firman Tuhan bilang apa? Malahan mereka itu kelihatan sehat, mereka kelihatan gemuk, mereka juga mereka nggak kelihatan bodoh, mereka cerdas. Mengapa anak-anak? Oleh karena lebih daripada sekedar makanan enak, Daniel, Hananya, Misael, Azaria, mereka itu berdoa. Mereka itu beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Maka anak-anak, ingat-ingat, kamu mau makan makanan sesehat apapun, kalau engkau tidak berdoa, kalau engkau tidak beribadah, engkau tidak mendengar, membaca firman, kamu gak akan pintar, kamu gak akan cerdas. Firman Tuhan sudah memberikan contohnya. 3 tahun lewat, Daniel tidak pernah menyentuh anggur, Daniel tidak pernah makan makanan enak. Kenapa sih? Apa salahnya? Kok Daniel bodoh sih sama teman-temannya? Kan boleh aja makan daging. Daniel tidak mau sampai tubuhnya ini dimanjakan. Dia mau senantiasa ingat bahwa dia ini adalah anak Tuhan. Maka dia menjauhkan mulutnya dari makanan enak. Dia mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. 3 tahun lewat, saat kemudian dibawa kepada raja, raja menetapkan. Ini saban ditanya, dikasih pertanyaan, menjawabnya enggak seperti orang pintar lainnya. Bahkan disebutkan berapa kali lebih cerdas? 10 kali. Jadi mereka bukan hanya pintar pengetahuan, tapi mereka memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang lain, anak-anak. Engkau bisa belajar dan menjadi pintar. Tapi saat engkau itu belajar dan memiliki hikmat Tuhan, itu berbeda. Maka 3 temannya dengan Daniel bekerja untuk raja karena mereka lebih pintar, 10 kali lebih pintar daripada yang lainnya. Khusus untuk Daniel, Daniel memiliki karunia daripada Tuhan, mengerti bagaimana menafsirkan mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan. Itu hanyalah bisa diberikan oleh Tuhan. Maka dimulailah daripada kisah Daniel bekerja bagi raja-raja. Di ayat yang terakhir, ayat 21 dikatakan Daniel di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Bukan lagi Raja Nebukadnezar. Daniel tercatat bekerja untuk 3 raja. Wow. Rajanya berganti, Daniel tidak diganti. Nah, maka dari Raja Nebukadnezar sampai Raja Kores, Daniel tetap sebagai orang kepercayaan raja. Besok atau minggu depan kita akan melanjutkannya dengan 2 kisah yang terkenal. Anak-anak pernah menontonnya, anak-anak pernah mendengarnya. Bagaimana kisah daripada perapian dan juga gua singa. Nah, minggu depan kita teruskan ya anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo bangkit berdiri lagi, kita akan memuji Tuhan. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak
terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally I lift my hands to praise you. For you are kind to me. And to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Anak-anak semuanya, sebelum kita tutup ibadah kita, seperti yang luar biasa kita lakukan, kita akan tutup dalam doa dengan kita menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, pejamkan matamu, terimalah, daminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, memberikan engkau dan mengurapi engkau menjadi utusan-utusan daripada kerajaan Allah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.